Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik. Nah, insyaallah materi kita hari ini adalah tentang hal ya. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, Ana pengen nanya-nanya dulu ke kalian nih. Nanya-nanya beberapa pertanyaan yang supaya bisa menjadi parameter kira-kira kalian nih sudah belajar sampai mana gitu ya di pondok. Ya, Ana yakin sih udah jauh ya, cuman Ana ingin memastikan aja. Oke. Oke, Taib. Yang bisa jawab langsung aja ya jawab ya, langsung open mic langsung jawab ya. Oke. Ketika Ana bilang kata jumlatun. Jumlah kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalimat ya. Nah, jumlah dalam bahasa Arab ada berapa? Ada dua, apa aja? Ismiyah sama fi'liyah. Ismiyah sama muf'ul. Ismiyah sama apa? Fi'liyah. Ismiyah sama fi'liyah, betul. Ismiyah, belum keluar. Ismiyah sama fi'liyah. Laginya fi'liyah. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada jumlah, ada syibhu jumlah. Syibhu jumlah apa aja? Ada yang tahu nggak syibhu jumlah apa aja? Kalau jumlah kan jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Kalau syibhu jumlah apa? Ada yang tahu nggak? Dzaraf sama jar majrur. Sahih. Syibhu jumlah itu juga ada dua. Yaitu, apa tadi? Dzaraf sama jar majrur. Dzaraf dan juga jar majrur. Ya, insyaallah. Dzaraf dan juga jar majrur. Oke. Jar majrur. Nah. Oke. Berarti ini basicnya ya. Basicnya kalian harus tahu jumlah sama syibhu jumlah itu apa aja. Jumlah ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Syibhu jumlah ada dzaraf dan juga jar majrur. Kenapa? Karena khobar, hal ya. Nanti juga naat akan banyak ngobrolin di sekitar-sekitar sini. Oke. Ada yang bisa kasih contoh khobar jumlah fi'liyah. Mubtada khobar yang khobarnya bentuknya jumlah fi'liyah. Ada yang bisa? Mubtada khobar, tapi khobarnya bentuk jumlah fi'liyah. Muhammad yadhabu ilal masjid. Yang khobarnya yang mana? Yadhabu ilal masjid. Yadhabu ilal masjid, sahih. Mubtadanya berarti apa? Muhammad. Muhammad, oke. Muhammad kenapa dia mubtada? Yanahu ism fi awal jumlah. Ismun marfu'un fi awal jumlah, sahih. Oke, baik. Anda anggap kalian sudah bisa semua ya. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke pelajarannya. Al-hal. Al-hal. Apa sih hal itu ya? Nah, pelajaran kita hari ini tentang al-hal, ta'rifuhu, i'rabuhu, wa amtsilah wadhihah. Ya. Baru masuk sebentar. Oke. Baik. Kita masuk
ketika kita ingin mengetahui suatu hal, tentu kita harus kenalan dulu ya. Nah, makanya di sini kita kenalan sama hal. Apa sih hal itu? Mahwal hal. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pengertiannya, ya, bisa dilihat nih ya. Bisa dilihat, antum bisa lihat semua di sini contoh-contohnya. Jarol ma'u sofian. Jarol ma'u sofian. Warna hitam aja. Jarol ma'u sofian. Raja'al jaishu zafiran. Bi'tul ina'a maksuran. Aqbalal mazlumu bakian. La talbasis thawba mumazzaqan. Kelima contoh ini adalah jumlah mufidah yang di dalamnya ada hal. Nah, halnya yang di mana? Halnya yang ada di akhir di sini ya. Sofian, zafiron, maksuron, bakian, mumazzaqon. Itu semuanya adalah hal ya. Tahu dari mana sih hal itu ya? Pertama, kita bisa lihat kalau misalkan kita nggak tahu artinya ya. Kalau misalkan kita nggak tahu artinya, bisa kita lihat dari harokat akhirnya. Harokat akhirnya selalu mansub ya, selalu mansub. Raja'al jaishu dhafiran bi'atul ina'a maksuran ya. Ini adalah contoh-contoh dari al-hal. Kita lanjut. Pengertiannya, hal adalah ismun mansubun yubayyinu hay'atal fa'il au maf'uli bihi hina wuqu'il fi'li. Ya. Yang dimaksud dengan hal adalah isim mansub. Ya. Jadi nggak mungkin yang namanya hal itu nggak mansub ya. Hal itu pasti mansub. Ismun mansubun. Kenapa? Karena dari pengertiannya sudah seperti itu ya. Dari pengertiannya sudah seperti itu yang menunjukkan dia itu menjadi dasar kaidah dari suatu kata ya. Nah, karena di sini kita menjelaskan tentang keadaan hal ya, dan pengertiannya mengatakan bahwasannya hal itu adalah isim yang mansub, maka kedepannya yang namanya hal pasti mansub. Nggak mungkin hal itu dalam keadaan selain mansub. Ya. Al-halu yubayyinu hay'atal fa'il. Nah, terus hal itu, si hal ini, ya, hal kan kalau misalkan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya keadaan ya. Nah, si keadaan ini menjelaskan keadaan siapa sih? Ya, di sini menjelaskan keadaannya hay'atul fa'il au maf'ul bihi, menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bihi. Ketika hina wuqu'il fi'li, ketika suatu pekerjaan itu terjadi. Wa yusammal fa'il au maf'ul bihi sahibul hali ya. Nanti fa'il atau maf'ul bihi yang dia itu keadaannya dijelaskan oleh hal disebut dengan apa? Disebut dengan sahibul hal. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Yang namanya hal itu pasti mansub. Ya. Yang namanya hal itu pasti mansub pertama. Ya. Nah, yang terkena yang hal itu menjelaskan siapa sih? Ya. Nah, hal ini menjelaskan fa'il atau maf'ul bihi. Nah, fa'il sama maf'ul bihi ketika dia memiliki kata yang menjelaskan keadaan mereka disebut dengan apa? Disebut dengan sahibul hal. Ya. Sahibul hal. Ini perlu kalian perhatikan ketika di i'rab ya. Ketika di i'rab nanti. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, nanggap nggak ada. Kita lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Ja'al waladu dhahikan. Anak kecil itu datang dengan keadaan tertawa. Halnya mana halnya? Dhahikan. Dhahikan sahih. Nah, dhahikan ini menjelaskan keadaan siapa? Al-walad.
Al-walad. Berarti al-walad di sini kedudukannya sebagai apa? Sahibul hal. Sebagai apa? Sahibul hal. Sahih. Barakallahu fiik. Sebagai sahibul hal. Begitu di contoh kedua. Hadza ibni najihan. Ya. Ini anak saya yang sukses, yang berhasil. Nah, halnya yang mana halnya? Najihan. Najihan, sahih, barakallahu fiik. Terus sahibul halnya mana? Ibni. Ibni, ya. Ibni di sini adalah sahibul hal. Nah, oke, sahih. Nah, terakhir contoh ketiga, aqbalal mazlumu bakian. Orang yang dizalimi itu datang dalam keadaan menangis. Berarti apa nih? Sebentar dulu. Halnya yang mana? Bagian, sahih. Sahibul halnya? Al-madlum. Al-madlum, betul. Ya. Madlum di sini adalah sahibul hal karena bagian yang di sini keadaannya adalah hal menjelaskan keadaan si al-madlum. Al-madlum di sini fa'il atau maf'ul? Fa'il. Fa'il. Kenapa fa'il? Ciri-cirinya dia fa'il apa? Marfu. Apa? Marfu. Marfu. Marfu'nya dengan apa? Doma. Dhammah. Sahih. Barakallahu fiik, ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan berikutnya. Anwa'ul hal. Hal itu apa aja sih macamnya, ya kan? Hal itu bukan cuma satu macamnya, ya. Ada banyak. Nah, terus macamnya apa aja? Nah, di sini akan kita jelaskan. Anwa'ul hal khamsatun. Macam-macam hal itu ada 5. Yang pertama ada hal mufrad. Ada hal jumlah ismiyah, ada hal jumlah fi'liyah, ada hal jar wa majrur, sama ada hal dzaraf. Ya, makanya tadi di awal Anda menanyakan jumlah ismiyah itu bagaimana, jumlah fi'liyah bagaimana, jar majrur itu masuknya kemana, dzaraf masuknya kemana, supaya kalian tahu ya, yang mana yang jumlah, yang mana syibhu jumlah, ya. Yang mana jumlah, yang mana yang bukan jumlah, gitu. Ya. Baik. Nah, al-qaidah. Nah, kaidahnya untuk hal ini bagaimana sih kaidahnya? Idza waqa'atil halu jumlatan fala buddalaha min rabitin yarbituha. Kalau misalkan hal itu keadaannya adalah dalam bentuk jumlah, jumlah itu ada 2. Jumlah apa aja tadi? Ismiyah sama fi'liyah. Ismiyah dan fi'liyah. Berarti selain ismiyah sama fi'liyah terkena kaidah ini enggak? Terkena enggak? Menurut kalian terkena atau enggak? Enggak. Ya, sahih ya. Karena yang lainnya itu bukan jumlah, maka enggak terkena sama kaidah ini. Ini khusus hanya untuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ya. Ketika halnya itu adalah bentuk jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, fala buddalaha min rabitin yarbituha, maka harus ada pengikat yang mengikat antara si hal dengan sahibul hal, ya, harus ada robitnya. Robitnya apa? Robitnya ada beberapa macam. Yang pertama adalah wawu, ya. Yang pertama adalah wawu. Ini adalah robit. Robit yang pertama. Pengikat antara hal dan juga sahibul hal, ya. Ketika halnya adalah bentuk jumlah, ya, maka harus ada pengikat antara si hal dengan sahibul hal. Pengikatnya apa? Pertama ada wawu. Yang kedua adalah dhamir. Ya. Nah, yang ketiga bisa dua-duanya, ada wawu, ada dhamir. Imma huma ma'an wa imma huma ma'an, ya. Jadi ada 3 keadaan. Yang pertama,
setelah sahib kan kalau misalkan susunan kalimatnya itu kan sahibul hal baru hal ya. Jadi sahibul hal kalau misalkan bentuknya adalah jumlah, sahibul hal, robit dan baru hal. Mungkin agak pusing ya. Kita langsung aja ke contoh. Tapi sebelum kita masuk ke contoh perlu diingat-ingat ya. Kaidah ini kaidah pengikat antara hal dan sahibul hal hanya berlaku untuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau misalkan, kan tadi kan ada 5 ya. Ada 5 nih. Hal itu ada 5. Ada hal mufrad, hal jumlah ismiyah, hal jumlah fi'liyah, hal jar majrur, hal dzaraf ya. Nah, ketika halnya itu adalah hal mufrad atau hal jar majrur atau hal dzaraf, maka kaidah ini tidak berlaku. Ya, berlakunya hanya untuk 2 hal, yaitu hal jumlah ismiyah dan juga hal jumlah fi'liyah. Apa sih hal mufrad? Apa sih hal jumlah ismiyah? Apa sih hal jumlah fi'liyah dan hal-hal yang lainnya? Nah, biar enak kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada contoh untuk hal mufrad. Ini adalah ketika hal keadaannya mufrad. Mufrad itu satu kata doang ya. Satu kata doang. Jarol ma'u sofian. Air itu mengalir dalam keadaan sofi. Apa artinya sofi? Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya sofi? Jernih. Jernih ya, lawan kata dari kotor. Lawan kata dari wasih, wasih lawan katanya nadif ya. Tapi bisa sih, bisa juga. Nah, terus yang kedua ada roja'al jaishu zafiran. Jaish atau pasukan tersebut pulang dalam keadaan zafiran. Apa artinya zafiran? Menang. Nah, zafiran artinya menang. Ya. Prajurit itu atau pasukan itu pulang dalam keadaan menang. Zafiran di sini adalah hal. Ya. Jadi kalau halnya cuma satu kata, ya, halnya cuma satu kata kan di sini sofian. Terus di sini yang contoh ketiga, bi'tul ina'a maksuron, saya menjual bejana yang rusak, yang dalam keadaan rusak. Ya kan, maksuron ini juga cuma satu kata, zafiran satu kata, sofian satu kata. Jadi ketika halnya itu cuma satu kata, ya, itu disebutnya adalah disebut dengan apa? Hal apa? Mufrad. Hal mufrad. Naam, sahih. Hal mufrad. Hal yang cuma satu kata disebut dengan hal mufrad. Tuh. Selanjutnya ada hal jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah apa sih jumlah ismiyah itu? Apa jumlah ismiyah? Aduh. Apa jumlah ismiyah? Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, betul. Kalau jumlah fi'liyah? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il, sahih ya. Diawali dengan fi'il ya, diawali dengan fi'il. Kalau misalkan jumlah ismiyah diawali dengan isim. Ya, ala sawa, maknanya sama. Nah, di sini dilihat safartu wasyamsu musyriqatun. Saya pergi bersafar wasyamsu musyriqatun, dalam keadaan matahari apa? Musyriqah apa artinya? Terbit. Apa? Terbit. Nah, di sini dilihat asyamsu musyriqatun. Asyamsu musyriqatun. Ini bentuk apa? Bentuk jumlah apa? Asyamsu musyriqatun. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya. Ismiyah asrul. Jumlah ismiyah. Kenapa dia termasuknya jumlah ismiyah? Diawali. Kenapa? Diawali dengan apa? Isim. Diawali dengan isim.
Ya, diawali dengan isim yaitu asyamsu. Asyamsu di sini adalah isim. Tahu nggak ciri-ciri isim apa aja? Mungkin kalian tahu kalau misalkan karena udah tahu artinya ya. Tapi Anda pengen tahu nih, kalian tahu nggak sih ciri-ciri isim itu apa aja? Alif lam. Alif lam. Alif lam. Selain alif lam apa lagi? Tanwin. Tanwin. Terus apa lagi? Seenggaknya 3 lah. Kasroh. Bukan kasroh ya. Huruf jar lebih tepatnya. Ya, tapi benar, hampir benar. Nah, di sini dilihat ya, santri-santri sekalian. Safartu wasyamsu musyriqatun. Asyamsu musyriqatun di sini adalah hal. Ya. Tahu dari mana hal? Ya. Karena di sini ada robit yang mengikat antara sahibul hal dengan halnya, yaitu huruf waw. Ya. Robit di sini ya, ada robitnya. Robitun. Robitnya berupa huruf waw. Nah, berarti di sini sahibul halnya siapa? Sahibul halnya. Di kalimat safartu wasyamsu musyriqatun, sahibul halnya siapa? Ana. Ana ya. Domir tu ya, domir tu yang menunjukkan arti ana sebagai sahibul hal. Ana sebagai sahibul hal. Oke. Selanjutnya, istoffatil junudu suyufuhum masyhuratun. Pasukan-pasukan itu berbaris atau membariskan atau menjejerkan pedang-pedang mereka yang terkenal. Oke, pertama-tama kita cari dulu halnya yang mana? Halnya yang mana di sini? Di kalimat kedua, halnya yang mana? Istoffatil junudu suyufuhum masyhuruh. Halnya yang mana? Masyhuroh. Roh. Hampir benar ya. Nah, yang benar adalah suyufuhum masyhuroh. Suyufuhum masyhuroh. Diingat-ingat. Mubtada khobar. Mubtada adalah isim di awal kalimat. Tapi bukan isim di awal kalimat doang. Perlu diperjelas. Isim ma'rifat di awal kalimat. Ya, mubtada adalah isim ma'rifat di awal kalimat. Kitabun jamilun bukan mubtada khobar, tapi kalau misalkan al-kitabu jamilun itu mubtada khobar. Nah, suyufuhum masyhuratun. Di sini suyufuhum adalah isim ma'rifat. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa suyufuhum di sini isim ma'rifat? Mudhof. Ya, diidofahkan kepada domir sahih. Suyufuhum masyhurah. Karena dia adalah isim ma'rifat yang berada di awal kalimat, otomatis dia menjadi apa? Jadi apa? Isim ma'rifat di awal kalimat apa? Mubtada sahih. Mubtadaun. Mubtada. Nah, maka suyufuhum masyhurah di sini adalah jumlah ismiyah yang menunjukkan kalau dia itu adalah hal. Nah, terus berikutnya kita perlu mencari nih robitnya yang mana? Robitnya yang mana? Tadi ingat gak kaidahnya apa? Kalau enggak wawu, domir. Atau kalau enggak dua-duanya. Nah, di sini di contoh kalimat kedua, robit antara hal sama sahibul halnya apa? Ada yang tahu? Domir. Domir. Domir apa? Hum. Ya, domir hum. Sahih. Suyufuhum masyhurah adalah hal. Dan yang menjadi robit di sini adalah domir hum. Domir hum kembali kemana? Al-junudu. Sahih.
Nah, maka berarti otomatis al-junudu di sini kondisinya dia sebagai apa? Sebagai apa al-junudu? Sebagai apa? Sahibul hal. Nah, contoh yang ketiga, la ta'kulul fakihata wa hiya fikhotun. Kamu jangan makan kamu jangan makan buah dalam keadaan fikhoh. Ana lupa nih artinya apa nih. Ada yang tahu artinya fikhoh? Ada yang tahu artinya fikhoh? Oke. Fikhotun. Oke, coba sebentar Ana cari dulu ya. Fikhotun. Ana lupa nyarinya tadi semalam. Fikhotun. Mutafajjiron. Oke. Kayaknya sih ini artinya masih mentah ya. Fikhoh ini kayaknya artinya masih mentah. La ta'kul fakiha wa hiya fikhoh. Jangan kamu makan buah dalam keadaan si buah tersebut fikhoh atau masih mentah ya. Anda lupa nih fikhoh artinya apa. Cuman kita anggap aja dia mentah ya. Oke. Nah, di sini pertanyaannya, ini kan jumlah ismiyah ya kan? Jumlah ismiyah tadi kita sudah tahu, kita sudah sepakat kalau jumlah ismiyah tersebut tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, mubtadanya mana? Pertanyaannya. Mubtada dari jumlah atau apa hal yang ada di contoh ketiga, mubtadanya mana? Iya. Hiya. Kenapa hiya ini mubtada? Kenapa hiya mubtada? Betul hiya mubtada, tapi kenapa mubtada? Tadi kan kita udah tahu kalau misalkan mubtada ciri-cirinya adalah isim ma'rifat di awal kalimat. Oke, sahih, hiya adalah mubtada. Tapi kita perlu tahu nih, kenapa hiya ini adalah mubtada? Alasan hiya menjadi mubtada itu apa? Suyufuhum. Dhamir ma'rifah. Nah, sahih, barakallahu fiik. Hiya adalah domir dan setiap domir itu pasti, nggak mungkin enggak ya, pasti ma'rifat, dan hiya di sini adalah domir yang menunjukkan kata hiya adalah ma'rifat. La ta'kulul fakihata wa hiya fikhotun. Nah, kita udah tahu nih hiya fikhotun adalah hal. Sekarang kita perlu mencari robitnya. Di sini robitnya ada dua. Apa aja robitnya? Robitnya apa aja? Wow. Dan Domir, oke. Wa dan juga hiya ya. Wa dan juga hiya. Itu tadi ada di jumlah ismiyah ya. Nah, dari contoh di jumlah ismiyah ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita masuk ke jumlah fi'liyah? Anda rasa nggak ada ya? Jelas. Robit itu apa tuh? Robit itu adalah pengikat ya. Jadi sebentar kita balik lagi ke kaidah ya. Nah, apa sih robit itu ya? Nah, robit itu adalah pengikat antara sahibul hal dan juga hal. Robit itu hanya ada di dua keadaan ya. Idza waqa'atil halu jumlatan, ketika halnya itu adalah kondisinya dalam jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka dia harus menggunakan robit ya. Fala budda laha min rabitin yarbituha, maka harus ada robit, harus ada pengikat antara hal dan juga sahibul hal. Nah, terus robitnya apa aja? Robitnya itu ada tiga ya. Bisa wawu, bisa domir, atau bisa jadi kedua-duanya itu ada wawu dan domir di pada hal tersebut, pada kalimat hal tersebut ya. Seperti itu. Jelas?
Jelas, Ustaz. Ya, tayyib. Kita lanjut ya ke jumlah fi'liyah. Oke. Kita lanjut ke jumlah fi'liyah. Ini salah nulis sana ya. Ini harusnya zahabal mujrimu. Zahaba al mujrimu. Zahaba al mujrimu tuhrisuhu asyurtatu. Zahaba al mujrimu. Si pelaku kejahatan tersebut pergi. Nah, perginya bagaimana keadaannya? Tuhrisuhu asyurtatu. Dijaga sama polisi. Ya. Tuhrisuhu asyurtatu adalah jumlah fi'liyah. Karena kalimat tuhrisuhu asyurtoh diawali dengan fi'il, yaitu tuhrisuhu. Ya, fi'il. Nah, diingat-ingat tadi kaidahnya. Kita udah tahu nih, tuhrisuhu syurtoh di sini adalah al-hal. Nah, sekarang pertanyaannya dari tuhrisuhu asyurtoh, robitnya mana robitnya? Alif lam. Robit yang mengikat hal dengan sahibul halnya. Oke. Pak. Apa? Ingat-ingat tadi, robit itu ada 3. Pertama, wawu. Kedua, domir. Atau bisa jadi wawu dengan domir itu bersamaan pada si hal tersebut. Domirhu. Domir apa? Hu. Sahih, domirhu. Ya. Domirhu ini kembali kepada sahibul hal, yaitu al-mujrimu. Ya, al-mujrimu. Zahaba al-mujrimu tuhrisuhu asyurtatu. Ya. Si pelaku kejahatan tersebut pergi dengan keadaan dijaga oleh polisi. Ya. Maka kita mengetahui tuhrisuhu asyurtatu itu adalah hal. Nah, tapi kita perlu tahu nih, robit antara hal dengan sahibul halnya apa? Yaitu hu. Ya. Di sini ada hu. Ya. Hu sebagai robitnya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ghaba akhuka wa qad hadara jami'ul asdiqai. Abang kamu pergi. Wa qad hadara jami'ul asdiqai. Padahal keadaannya teman-temannya dia itu sudah pada datang. Wa qad hadara jami'ul asdiqai. Nah, pertanyaannya halnya yang mana? Halnya. Kita mulai dari halnya dulu. Halnya yang mana? Dari contoh teks yang kedua. Hadar jami'ul asdiqa. Naam, sahih. Wa qad hadara jami'ul asdiqa adalah hal. Qad hadara jami'ul asdiqa adalah hal. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sahibul halnya yang mana? Sahibul halnya. Akhuka. Uqa. Sahih. Akhuka di sini adalah sebagai sahibul hal. Selain sebagai sahibul hal, kedudukan dia di sini sebagai apa? Fa'il. Fa'il, sahih. Sahibul hal. Akhuka sahibul hal. Nah, pertanyaan berikutnya. Robit antara sahibul hal dengan Wa hal sama mana? Wa Wa dan sama kaf. Kaf. wa dan kaf. Wa. Enggak ya. Wa doang. Wa di sini adalah robit. Nah, kaf di sini karena kaf ini kembalinya ke orang yang diajak ngobrol, bukan sebagai robitnya. Kecuali kalau misalkan kalimatnya adalah seperti ini. Wa qad hadara jami'u asdiqaihi. Ya. Nah, maka itu ada 2, ada wa dan juga domir hi di sini. Karena kemana? Kembalinya
Ya, kembalinya ke akhuka, kembalinya ke akhun ya. Nah, karena di sini cuma ada wa doang, berarti wa di sini adalah sebagai robit. Nah, robit. Oke. Lanjut, contoh nomor 3. Qatofal auladu al-azhara walamma tatafattah. Anak-anak kecil itu mencabuti bunga walamma tatafattah, padahal keadaannya itu si bunga-bunga tersebut belum bermekaran. Sama pertanyaannya kayak tadi. Kita cari dulu halnya yang mana? Walamma tatafaqqah. Lamma tatafattah ya, sepaket ya. Lamma tatafattah itu karena lamma di sini huruf apa? Lamma huruf apa di sini? Ada yang tahu? Apa? Lamma huruf apa? Jazm. Huruf jazm, sahih ya. Lamma tatafattah. Lamma di sini huruf jazm yang menyebabkan tatafattah harokatnya menjadi sukun. Aslinya kan tatafattahu. Cuman karena kemasukan lamma akhirnya dia menjadi majzum, sukun. Lamma tatafattah. Oke, hal di sini adalah lamma tatafattah. Selanjutnya kita perlu tahu nih, sahibul halnya yang mana? Sahibul hal. Azhar. Azhar, sahih. Azhar di sini adalah sahibul hal. Sahibul hal. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Robit antara sahibul hal dengan hal. Wah, Anak kasih spoiler ya, ada dua ya, ada dua. Apa, ayo. Bener, wa, apalagi satu laginya? Wa, satu. Satu laginya apa? Lama. Bukan. Ingat-ingat robit itu apa? Ada 3. Domir, apa, wawu, domir, atau wawu dan domir bersamaan. Di sini ada domir nggak? Ada domir. Di mana? Tatafattah. Betul. Di tatafattah ada domir. Ya, ciri-ciri domirnya di mana? Di huruf ta. Ya. Nah, ta dan waw di sini adalah robit ya, robit. Robit ya. Robit antara hal dan sahibul hal. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ke syibhu jumlah berarti berikutnya. Mufrad sudah, jumlah sudah. Kita lanjut ke syibhu jumlah. Mungkin yang baru masuk nanti akan Anda ulangin lagi ya, akan Anda jelasin lagi dari awal ya, secara singkat. Oke. Sekarang semoga bisa mengikuti. Oke. Di sini aja. Bawa handphone Chan. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada ya? Cukup jelas ya? Oke. Diam, tanda setuju. Kita lanjut. Jar wa majrur. Selanjutnya adalah ketika hal kondisinya adalah jar dan majrur. Berbeda dengan ketika hal tersebut kondisinya adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang mana membutuhkan robit. Jar dan majrur tidak membutuhkan robit. Kok bisa ya? Karena kaidahnya seperti itu ya. Nah, lihat di sini contohnya. Ta'allamat ta'iru fil qafdi. Burung itu merasa kesakitan ketika keadaan dia fil qafdi, di dalam kandang. Contoh kedua, aqbalal 'aidu, sebelum masuk ke contoh kedua, fil qafdi di sini adalah hal, ya. Fil qafdi di sini adalah hal. Sahibul halnya yang mana? At-ta'ir. At-ta'ir, sahih. Sahibul halnya adalah at-ta'ir. Sahibul hal. Ini gampang sih, sama aja kayak mufrad ya, nggak perlu nyari robitnya, gampang. Cuman perlu lebih kita perlu lebih perhatian lebih ya, supaya mengetahui
dia itu masuknya yang mana. Nah, lanjut. Contoh yang kedua. Aqbalal 'aidu bil khairati. Aid datang dengan kebaikan, ya, dengan kesenangan. Nah, maka di sini halnya yang mana? Pertama, yang hal dari kata aqbalal 'aidu bil khairat, halnya yang mana? Bil Bil khairat. khairat. Bil khairat, betul. Bil khairat di sini adalah hal. Ya. Halnya dalam bentuk apa? Jar. Jar dan Majrur. jar dan Majrur. majrur. Sahih. Jar majrur. Hal jar majrur. Hal jar majrur. Nah, terus sahibul halnya yang mana? Al-aid. Al-aidu. Sahih. Al-aidu adalah sahibul hal. Sahibul hal. Sahibul hal. Oke. Lanjutnya contoh nomor 3. Bi'tu thamara ala syajarihi. Saya menjual buah di pohonnya. Halnya yang mana? Halnya yang mana halnya? Ala syajar. Ala syajarihi. Ala syajarihi di sini adalah hal. Halnya dalam bentuk apa? Dalam keadaan apa halnya? Jar Hal majrur. Jar dan majrur. majrur. Terus sahibul halnya yang mana? As-samaro. Sama As-samaro. As-samaro di sini kedudukannya apa? As-samaro. maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Tahu dari mana maf'ulun bihi? Mansub. Mansub. Ciri-cirinya mansub. Mansub dengan apa? Fathah. Dengan fathah, ya. Bi'tus samara dengan fathah. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Ala syajarihi hal. Nah, nanti ada waktunya ya. Di slide terakhir nanti ada penjelasan tentang i'rabnya. Oke, hal jar majrur. Jar wa majrur sudah cukup jelas ya. Oke. Insyaallah. Oke. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada dzaraf ya. Bagian terakhir dari hal. Hal yang terakhir adalah dzaraf. Dzaraf apa sih dzaraf itu? Apa dzaraf itu? Apa sih arti kata dzaraf itu? Secara umum, dzaraf itu artinya apa? Keterangan. Kata keterangan. Oke, bagus. Dzaraf itu ada berapa? Dua. Apa aja? Zaman Makan sama waktu. Makan sama waktu. Lebih tepatnya zaman ya. Kita bilangnya zaman. Oh bukan iya, waktu. zaman. Ya. Ya, dzarful zaman wa dzarful makan. Ya. Nah, cuman di sini anak kasih contohnya semuanya pakai dzarful makan ya. Nah, ra'aitul khatiba fawqal minbari. Saya melihat khatib di atas mimbar. Halnya yang mana dari kata ra'aitul khatiba fawqal minbari? Fawqal minbar. Fawqal mimbar. Fawqal mimbar di sini adalah hal. Halnya dalam bentuk apa? Dzarf. Dzaraf. Tahu dari mana dzaraf? Bukan jar majrur, dzaraf. Fawqa. Jar majrur ya, karena ada fauqa di sini ya. Jar majrur itu harus menggunakan huruf jar ya. Ya meskipun di sini fauqal minbari ini mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Minbarinya harokatnya majrur. Tapi di sini bukan jar majrur karena nggak pakai huruf jar ya. Nah. Sahibul hal. Sahibul halnya yang mana? Sahibul halnya. Khatib. Al-Khatib. Al-Khatib di sini adalah sahibul hal. Nah, pertanyaannya. Sahibul hal, keadaannya di sini adalah apa? Maf'ul. Maf'ulun bih.
Maf'ulun bihi. Ciri-cirinya dia maf'ulun bihi apa? Mansub. Fathah, mansub. Iya, mansub. Mansub dengan apa? Mansub dengan fathah. Oke. Maf'ulun bihi itu pasti ada fa'il. Fa'ilnya yang mana fa'ilnya? Tuh. Tu. Tuh. Tu itu domir. Domir apa sih? Nanti. Domir muttasil apa domir munfasil? Muttasil. Mutasil. Domir muttasil. Takdiruhu apa? Anta. Ana. Ana. Aku ana. Ana Ana. ra'aitu. Ana ra'aitu. Ya. Ana ra'aitu. Takdiruhu ana. Oke. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Tola'al badru bainas sahabi. Badr. Apa artinya badr? Apa? Ada yang tahu nggak artinya badr? Enggak itu. Apa? Tola'al badru alaina. Kan sering dengar tuh dari dulu. Dari kecil. Ana yakin pasti kalian pernah dengar. Kayak gitu. Tapi tahu nggak sih artinya badr itu apa? Nama. Badr itu artinya adalah bulan purnama. Bulan purnama. Al-badru artinya adalah bulan purnama. Ya, makanya di dalam nasyid itu ya, meskipun hadisnya doif ya, bukan doif malah bisa dibilang hadisnya palsu. Kata tola al-badru itu menunjukkan badr ini kan artinya kan bulan purnama. Bulan purnama itu indah atau jelek sih kalau bulan purnama tuh? Indah. Indah ya, bagus ya kan. Nah, jadi nasyid ini dinyanyikan ketika Rasulullah datang ke Madinah. Ya, meskipun hadisnya doif ya, tadi bilang hadisnya doif, bahkan ada yang bilang palsu. Ya, jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, sahabat-sahabat yang di Madinah itu menyanyikan lagu ini, Tola al-badru alaina. Ya, untuk menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu orang yang berwajah indah itu sudah terbit di antara kita. Nah, makanya di sini kalau di sini beda lagi ya. Tola al-badru. Bulan purnama itu terbit bainas sahabi di antara awan, ya, di antara awan. Nah, di sini seperti biasa pertanyaan pertama, halnya yang mana? Bainas Bainas sahabi. Bainas sahabi. Bainas sahabi di sini adalah hal. Halnya bentuk dzorof, ya kan? Tapi dzorofnya yang mana? Kata yang menunjukkan dia itu adalah dzorof. Apa? Baina. Baina, sahih. Ya, baina di sini adalah dzorofnya. Ya. Nah, sekarang sahibul hal. Sahibul halnya yang mana? Al-badar. Al-badr. Al-badr di sini adalah sahibul hal, sahih. Ya. Nah, contoh terakhir, contoh nomor 3. Nama talibun dakhilal masjidi. Santri itu tidur di dalam masjid. Dzorofnya yang mana? Dakhil masjid. Dakhil. Dakhilal masjid, betul. Dakhilal masjid di sini adalah hal yang berbentuk dzorof. Lebih tepatnya dzorofnya ada di dakhila. Ya. Dan talibun di sini sebagai apa? Fa'il. Fa'il, betul. Selain fa'il apa lagi tadi? Sahibul Al. sahibul hal, ya. Oke. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke i'rab. Nah, sebelum masuk ke i'rab, Anda coba bacakan lagi dari awal ya. Dari awal karena tadi kayaknya ada beberapa yang baru masuk tentang hal ini. Oke. Al-hal, apa sih hal itu ya? Nih, langsung aja masuk ke tarifnya. Hal itu adalah isim mansub yubayyinu hay'atal fa'il au maf'ul bihi, yang dia itu menjelaskan keadaan al-fa'il atau maf'ul bihi ketika suatu pekerjaan itu terjadi.
Nah, ketika fa'il dan maf'ul bihi itu memiliki hal, maka mereka punya tambahan nama. Tambahan namanya disebut dengan sahibul hal. Ya. Nah, contohnya di sini. Ja'al waladu dhahikan. Anak kecil itu datang dengan keadaan tertawa. Dhahikan di sini adalah sahibul hal dan al-walad dhahikan di sini adalah al-hal dan al-walad sebagai apa? Sahibul hal. Ya, sahibul hal. Al-walad di sini adalah sahibul hal. Nah, yang kedua ada hadza ibni najihan. Ini anak saya yang najih, yang sukses. Ya, najihan di sini adalah hal. Tahu dari mana hal? Najihan, kita tahu dari mana suatu kata najihan di sini adalah hal. Alhamdulillah. Ada yang bisa ngejelasin nggak kenapa najihan di sini adalah hal? Mansub. Sahih. Karena dia mansub. Ya. Mansub. Karena dia mansub. Ya, isim mansub. Tadi kan pengertiannya adalah isim mansub yang menjelaskan fa'il atau maf'ul. Ya. Hadza ibni najihan. Karena najihan di sini keadaannya mansub, maka dia adalah hal untuk ibni. Yang ketiga, akbal al-madhlumu bakian, orang yang terzalimi itu kembali dengan atau datang dengan keadaan menangis. Bakian di sini adalah hal dan al-madhlumu adalah sahibul hal. Karena bakian menjelaskan keadaan si al-madhlum. Nah, anwa'ul hal, macam-macam hal apa aja sih? Ya. Nah, macam-macam hal itu ada 5. Ada hal mufrad, ada hal jumlah ismiyah, ada hal jumlah fi'liyah, ada hal jar majrur, sama ada hal dzaraf. Hal mufrad itu apa? Hal jumlah ismiyah itu apa? Hal jumlah fi'liyah itu apa? Hal jar majrur itu apa? Hal dzaraf itu apa? Nah, akan kita jelaskan di sini. Ya. Nah, tapi perlu kita ketahui dulu kaidahnya. Ya. Untuk hal yang bentuknya adalah jumlah, berarti otomatis jumlah itu cuma ada 2. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya. Hal yang berbentuk jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, harus ada namanya robit. Ya. Robit, kalau misalkan kita ke dalam bahasa Indonesia, apa sih artinya itu? Pengikat. Pengikat antara apa? Pengikat antara si jumlah tersebut dengan sahibul hal, atau pengikat antara hal dengan sahibul hal. Ya. Terus robitnya apa? Robitnya ada 3. Bisa wawu, bisa domir, atau bisa wawu dan domir di keadaan yang sama ya. Di satu tempat ada wawu dan domir. Ya. Kita masuk ke contoh. Di sini ada hal mufrad. Hal mufrad itu ketika halnya itu cuma satu kata. Ya. Makanya disebut dengan mufrad. Mufrad itu kan artinya satu. Ketika halnya dalam keadaan satu kata, kita sebutnya sebagai hal mufrad. Jarul ma'u safian, roja'al jaishu zafiran, bi'tul ina'a maksuran. Semuanya ini halnya dalam keadaan satu kata yang otomatis harokatnya mansub. Safian, zafiran, maksuran. Ya. Dan sahibul halnya di sini ada al-ma'u, al-jaishu, dan al-ina'a. Oke, lanjut ke al-jumlah al-ismiyah. Ya. Nah, di jumlah ismiyah, sebagaimana kita bilang tadi, ketika halnya adalah jumlah, maka memerlukan robit atau pengikat antara sahibul hal dan halnya. Kita ambil contoh yang pertama. Safartu wasyamsu musyriqatun. Ya. Safartu, saya pergi, dan asyamsu musyriqah, dan matahari itu terbit. Ya. Kita perlu tahu dulu nih halnya yang mana. Oh, halnya adalah asyamsu musyriqatun karena menjelaskan keadaan. Terus sahibul halnya kira-kira apa nih? Oh, kira-kira menurut ana sahibul halnya adalah tu ana. Tapi kita perlu mencari nih antara sahibul hal dengan halnya. Kita cari dari apa namanya? Dari teksnya. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, robit itu ada 3, kalau nggak wawu, domir, atau mungkin wawu dan domir bersamaan. Nah, karena di contoh yang pertama ini adalah ada wawu, maka otomatis wawu di sini adalah robit, ya, pengikat antara hal dan sahibul hal. Terus juga di jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah di sini kita ambil contoh di contoh pertama aja. Zahabal mujrimu tuhrisuhu asyurtatu.
pelaku kejahatan itu atau kriminal itu pergi dengan keadaan dijaga oleh polisi. Ya. Tuhrisuhu syurtah di sini adalah fi'il, jumlah fi'liyah, karena dia diawali sama fi'il tuhrisuhu. Ya. Maka kita perlu tahu sahibul halnya yang mana. Sahibul halnya kita tahu nih al-mujrim. Nah, kita cari robit antara al-mujrim sama tuhrisuhu asyurtah. Ada wawu nggak di sini? Oh, nggak ada wawu. Berarti kemungkinan domir. Kita cari di sini ada nggak domirnya? Oh, ada di hu ya. Tuhrisuhu asyurtah. Hu berarti hu di sini adalah robit atau pengikat antara sahibul hal dengan halnya. Nah, berikutnya ada jar majrur. Kalau jar majrur kita cari huruf jarnya dulu ya. Kalau kita mau nyari halnya, kita cari huruf jarnya dulu. Fil qafdi ya, bil khairati ala syajarati, semuanya pakai huruf jar. Yang mana setelah huruf jar dan yang setelahnya otomatis dia menjadi hal. Fil qafdi bil khairati sama ala syajarihi, itu semuanya adalah jar majrur yang menunjukkan hal atau keadaan dari sahibul halnya. Dan yang terakhir adalah dzaraf ya, atau kalimat yang menunjukkan waktu atau tempat ya. Menunjukkan waktu atau tempat. Ada dzarf makan, ada dzarf zaman. Nah, cuman di sini contohnya Anda menggunakan dzarful makan semua ya. Fauqa baina sama dakhil semuanya adalah dzarful makan. Maka yang datang setelahnya fauqal mimbari baina sahabi dakhil masjid ya. Maka satu kalimat ini atau satu jumlah ini, kalau dalam bahasa Arab kan jumlah artinya kalimat ya. Dakhilal masjid menjadi al-hal. Dan kita tahu, dan karena kita sudah tahu thalibun di sini adalah sahibul halnya, dan dalam dzaraf itu tidak memerlukan robit. Nama thalibun dakhilal masjid, thalibun di sini adalah sahibul hal dan dakhilal masjid adalah halnya. Sekarang kita masuk ke i'rab. Ra'aitu aliyan yaktubu. Saya melihat Ali menulis. Oke, pertanyaannya. Halnya di sini yang mana halnya? Ra'aitu aliyan yaktubu. Halnya yang mana? Yaktub. Yaktubu, sahih. Yaktubu berarti bentuknya apa ini? Halnya apakah hal jumlah atau hal syibh? Hal jumlah fi'liyah. Oke, yaktubu. Hal jumlah fi'liyah berarti otomatis harus ada robitnya dong. Robitnya apa di sini? Ada yang tahu robitnya apa? Ra'aitu aliyan yaktubu. Robit dari hal yaktubu. Robitnya apa? Ya. Domir. Domir ya. Domirnya berupa ya, sahih. Ya kembali ke mana? Hiya. Kembali ke bukan hiya, kembali ke mana? Ali. Kembali kepada Ali. Ra'aitu aliyan yaktubu. Saya melihat Ali menulis ya. Di sini kita lihat i'rabnya. Ra'aitu. Ra'aitu fi'lun madi mabniyun 'ala sukun wa ta'u dhamir muttasil mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'i fa'ilin. Insyaallah kalian sudah pada tahu semua ya. Nah, sekarang yang perlu dilihat adalah di yaktubu. Yaktubu fi'il mudhari' marfu'un bid-dhamma adh-dhahira fi akhirih. Wal fa'il dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Wal jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyahnya kan yaktubu doang ya kan? Wal jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin halin. Ya. Meskipun yaktubu ini harokatnya apa? Keadaan i'rabnya apa? Kalau secara zahir kita ngelihatnya apa? Rafa, nasab atau jar atau jazm, sorry. Rafa ya. Rafa. Secara zahir dia itu rafa, tapi karena kedudukan dia adalah hal ya, makanya kita perlu tulis di sini wal jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin halin ya. Kita perlu tulis gini, mahalli nasbin halin ya. Meskipun secara kelihatannya dia itu rafa, cuman karena dia itu hal, perlu kita perjelas lagi dalam i'rabnya. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli nasbin halin.
jumlah fi'liyah yaktubu dalam keadaan nasab. Tapi kok nggak kelihatan nasabnya yang mana? Ya, karena nasabnya itu hanya anggapan, hanya kondisi yang harus dipenuhi ketika dia itu adalah hal. Nah, tayyib. Dari sini, insya Allah kalian ada yang mau ditanyain nggak tentang hal ini? Nggak ada ya? Insya Allah jelas ya, hal ya? Insya Allah. Insya Allah jelas. Kalau misalkan jelas ya, nanti di hari Kamis kita akan ada tamrin ya, tamrin. Kan di kitab tuh ada tamrin tuh ada banyak tuh. Nanti kita akan bahas itu tamrin beberapa. Sambil kita nambah materi ya. Dan insya Allah kedepannya seperti itu. Ada tamrin, ada materi, ada tamrin, ada materi. Ini karena pertemuan pertama jadi hanya materi doang. Insya Allah ya, insya Allah seperti itu terus ke depannya. Sama nanti di hari Sabtu kita setorannya 3 lembar aja ya, 6 halaman. Kalau kemarin kan kita bilangnya 4 halaman ya. Nah sekarang kita kasih keringanan nih, jadinya 4 halaman aja. Zen? Zen ya, insya Allah ya. Then Oke, oke. Nah, yang dihafal itu nanti ini ya, jilid 3 bukan jilid 2. Jadi yang dihafal jilid 3 bukan jilid 2. Kemarin Anda bilangnya jilid 2 ya, karena biar nyamain ya. Soalnya di kelas yang lain itu mereka ngafalinnya pakai jilid 3, jadi kita samain aja. Kita ngafalnya jilid 3. Oke. Baik. Karena Anda rasa tidak ada pertanyaan ya, atau ada yang mau ditanyain mungkin? Nggak ada ya? Oke. Kalau misalkan nggak ada, kita tutup sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsira wa narakum ala khairin. Sampai ketemu hari Kamis insyaallah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.